apapun, maka pian yang merasa mampu juga, yang merasa mampu, ulun sarankan tahun ini kalau bisa pian berkurban. Berkurban. Kenapa? Karena masalah kurban ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum kurban itu. Baik, kita akan katakan wal udhiyatu kama dzakarna sunnatun, dan berkurban itu hukumnya napa? Kurban wajib sunnah. Wal udhiyatu sunnatun, dan berkurban itu hukumnya sunnah. Wa tajibu bin nadri, dan dia akan berubah hukum menjadi wajib apabila pian bernazar. Sudah perhatikan baik-baik. Ulun ulang sekali lagi, berkurban hukumnya apa? Berkurban hukumnya sunnah. Tetapi ingat, tidak semua ulama sepakat berkurban itu sunnah. Ada sementara ulama yang berpendapat bahwa kurban itu wajib. Ada. Jangan pian kira kada ada. Siapa di antaranya adalah Imam Al-Lais bin Sa'ad, di antaranya Al-Imam Rabi'ah, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau ini mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Kada boleh ditinggalkan. Wajib. Nah, dalil mereka apa? Dalil mereka yaitu firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat wanhar itu maksudnya adalah sembelilah hewan kurban. Karena Allah memerintahkan wanhar, menyembelih hewan kurban, maka perintah itu ujar mereka sifatnya wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah wajib menurut mereka. Karena Allah menyuruh berkurban dalam Al-Quran, maka berkurban itu hukumnya wajib, ujar Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukum kurban itu sunnah. Ini pendapat terkuat di masing-masing mazhab, bahwa kurban itu sunnah aja. Lalu dalil Imam Abu Hanifah tadi dijawab oleh mereka. Apa? Ujar mereka mengatakan kurban wajib hanya berdalilkan kalimat wanhar itu kada tepat. Kenapa? Karena kalimat wanhar itu kada mesti maknanya adalah sembelih hewan kurban. Ternyata ulama sedikitnya ada 5 penafsiran terkait kalimat wanhar. Ada 5 penafsiran terkait kalimat wanhar. Ada yang memaknakan diantaranya adalah agar ketika kita sholat meletakkan tangan di atas dada. Ada yang memaknakan maknanya begitu. Ada yang memaknakan tawajjah ilal qiblati binahrika. Sholatlah kamu menghadap kiblat dengan dadamu. Makanya kita sembahyang tuh yang menghadap kiblat yang penting tuh dada kan. Ikam sembahyang kan. Lalu ketika sembahyang, kepala ikam toleh kanan sana kemari, batal lah. Kalau hanya kepala melihat kayak itu, amun batal kada bang. Sembahyang, imam kalawasan melihat jam gitu nah. Batal lah. Kada batal. Karena yang penting menghadap kiblat tuh dada, bukan wajah. Ada lagi di antara ulama yang memaknakan adalah perintah ketika sholat untuk meletakkan tangan di, makanya mungkin pian kena akan melihat ada sebagian orang bila sembahyang kayak ini kalau macam-macam penafsiran di situ. Nah, sedangkan kaidah usul mengatakan idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Seandainya di dalam satu dalil terdapat berbagai macam kemungkinan penafsiran yang banyak, maka dalil itu kada bisa dijadikan landasan hukum. Karena segala sesuatu itu mungkin. Ujar Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari, di antara makna dari kalimat wanhar adalah sholli lillah wanhar lillah. Artinya sholatlah kamu karena Allah dan berkurbanlah karena Allah. Itu sembahyang itu wajib ke sunnah? Sunnah. Kalau perintah juga ada dalam Quran. Perintah. Kenapa jadi perintah sembahyangnya sunnah tiba-tiba kurbannya wajib? Kalau hendak wajib katakan wajib keduanya.
Tapi kenapa jadi sembahyangnya sunnah, kurbannya wajib? Tidak. Maka kita katakan menurut tiga mazhab tadi dan menurut mayoritas ulama bahwa tidak tepat mengatakan kurban wajib hanya dengan berdalilkan kalimat wanhar tadi. Karena ada berbagai macam kemungkinan dari penafsiran kalimat itu. Sehingga bila ada banyak kemungkinan penafsiran, makanya kada boleh jadi dalil. Satu. Dua. Dalil Imam Abu Hanifah lagi mengatakan kurban itu wajib lah adalah riwayat yang mengatakan, riwayat Abu Hurairah, naba man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki duit, memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi adalah duit, adalah kemampuan, tapi kada mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati masjid kami. Jaka bahasa kita, kada usah sembahyang sini kan. Jaka bahasa kita, kada usah sembahyang sini kan, sana aja. Nah, ujar Imam Abu Hanifah, kalau kurban itu hukumnya adalah sunnah, kenapa Nabi mengancam orang yang kada menggawe? Karena biasanya Nabi bila menjelaskan perkara sunnah, Nabi itu jarang mengancam. Nabi selalu justru memotivasi. Coba perhatikan dengan benar. Bila perkara itu sunnah, biasanya Nabi itu memotivasi tekniknya, bukan mengancam. Buktinya ketika kita disuruh puasa 6 hari bulan Syawal, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa setahun penuh. Nah, berarti ada iming-iming kalau, ada janji kalau, ada motivasi kalau. Bila Nabi menyuruh kita mengerjakan yang sunnah, ada motivasinya. Bila ente mengerjakan puasa Asyura, maka setahun yang lalu dosa kita diampuni. Bila ente laksanakan puasa Arafah, dosa setahun yang lalu dan akan datang akan diampuni. Bila ente berumrah, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Apabila kita berumrah tahun 2010, lalu 2012 berumrah lagi, maka umrah yang kedua menghapus dosa di antara kedua umrah tadi. Selalu ada motivasi. Kada mau Nabi mengancam, kecuali ujar beliau bila itu wajib baru Nabi mengancam. Contoh, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat terang-terangan kafirnya. Barang siapa meninggalkan 3 jumat berturut-turut, Allah akan cap munafik di hatinya. Barang siapa yang berisi duit kemampuan bahaji tapi kada bahaji, falyamut nasraniyan au yahudiya. Bila inya berisi duit bahaji tapi kada bahaji, silahkan pilih jar Nabi, ikam hendak mati Nasrani kan mati Yahudi kah? Selalu ada ancaman untuk yang wajib. Sedangkan ini diancam, itu menunjukkan berarti kurban itu wajib, ujar Imam Abu Hanifah. Tetapi ini pun dibantah oleh ulama mayoritas. Kenapa? Karena ujar mereka hanya sekedar Nabi mengancam, itu bukan berarti hukumnya wajib. Contoh, bila orang bahari kada mau sembahyang berjamaah, Nabi mengancam untuk membakar rumah mereka. Tapi adalah terdengar riwayat Nabi membakar rumah orang? Kada ada. Itu ujar ulama hanya daripada saking Nabi itu mendorong supaya ini jangan sampai ikam tinggalkan gitu. Tapi ulama katakan kan bila ente di kebun rel, Juhur, asar di kebun kita, lalu orang waktunya ajan, sembayang ikam sorangan di kebun, salah sembayang ikam? Sah. Berdosa lah ikam? Kada berdosa. Berarti ancaman membakar itu hanya dorongan supaya orang jangan tinggalkan jamaah. Ancaman yang ikam kada usah kesini sembayang, itu ancaman seakan-akan bila ente mampu berkurbanlah gitu dah. Paham lah? Itu sebenarnya belum kita bicara, belum bicara dalil kita. Itu baru dalil Imam Abu Hanifah. Tapi ternyata dalil ini dibantah oleh mayoritas ulama. Sekarang kita bicara dalil kita. Dalil kita kenapa kita mengatakan sunnah? Satu, Nabi bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a." Ujar Nabi, barang siapa, ulang, barang siapa apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Paham maksudnya? Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, artinya 10 hari pertama Dzulhijjah, dan ada di antara kamu yang ingin berkurban,
maka janganlah dia memotong kuku dan memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Coba perhatikan kalimat ini. Ini Imam Syafi'i mengambil dalil dari hadis ini. Ujar Imam Syafi'i, perhatikan redaksi kalimatnya. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong kuku dan bulu yang ada di tubuhnya. Kenapa jadi Imam Syafi'i berkesimpulan hadis ini mengatakan bahwa kurban itu sunnah? Di mana ada kalimatnya? Adalah kalimat itu sunnah. Kadang-kadang, tapi kalimat mana yang digunakan Imam Syafi'i sehingga beliau berkesimpulan bahwa kurban itu sunnah? Itu hebatnya Imam Syafi'i. Kalimat apa ya? Karena Nabi bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin berkurban. Seandainya kurban itu wajib, Nabi cukup katakan kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maka janganlah kalian potong kuku dan potong rambut. Cukup, kada usah lagi kalimat ada yang ingin. Ya sudah, kalau wajib wajib, tinggal sampaikan apa larangannya. Tapi Nabi mengatakan wa arada ahadukum, berarti kurban ini tata'allaq bil al-udhiyah, itu tata'allaqu bil iradah. Berarti pian berkurban tergantung kehendak pian. Bila berhendak berkurban silakan, bila kada. Berarti itu menunjukkan bahwa kurban itu kada wajib. Makanya Nabi katakan dan ada di antara kamu yang hendak berkurban. Berarti bila ada yang hendak, berarti di saat yang sama ada yang kada hendak. Ngerti tidak? Nah, jadi di dalil pertama kita mengatakan kurban itu sunnah. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya. Ya, ada sahabat yang lain, mereka katakan raaitu Abu Bakrin wa Umar fama yudhiyan. Aku pernah menyaksikan Abu Bakar dan Umar, mereka berdua kada berkurban. Pernah relay 1 tahun Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak berkurban. Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu berkurban, tapi tahun itu mereka berdua kada berkurban. Lalu ditanya, wahai imam, kenapa jadi pian kada berkurban? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Jawaban mereka, aku kada berkurban karena takut kalau masyarakat mengira bahwa kurban itu wajib. Nah, berarti kan mereka pun berkeyakinan kurban itu sunnah. Ini Abu Bakar, Umar, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Mereka kada berkurban, berarti mereka tahu memang kurban itu kada wajib. Makanya beliau tidak berkurban supaya orang tahu Abu Bakar Umar pernah kada berkurban, supaya orang jangan mengira wajib. Karena bila kami gawi tarus kira orang wajib, gitulah. Paham ya lah? Baik. Yang ketiga, ada kan Nabi katakan salasun kutiba alai walam yuktab alaikum. Ujar Nabi, ada 3 hal yang diwajibkan atas aku tetapi tidak wajib atas kalian. Apa? As-siwak wal witr wal udhiyah, yaitu bersiwak, sembahyang witir dan berkurban. Jadi Nabi wajib atasku dan tidak wajib atas kalian. Berarti dari sini kesimpulan kita sudah, kada sadar anak berkukus pulang kepala. Nyepikihnya gitu memang. Kesimpulannya aja, kesimpulannya kurban hukumnya adalah sunnah. Sepakatkah kita di sini? Bila pian kada sepakat ya sudah, bila pian katakan wajib siapkan duit. Ya Allah. Jadi wajibkah sunnah Ril? Nah Iril ini ragu binanya wajib nih. Sunnah. Sunnah. Maka kurban sunnah. Nah tetapi pulang kurban tadi sunnah, tapi dalam beberapa kasus ini bisa berubah jadi wajib. Kita paskan sampai jam 12 lewat dikit. Terakhir lah. Kita katakan tadi kurban hukumnya sunnah. Baik. Tapi nya bisa jadi wajib lah. Kita bicara dalam mazhab Syafi'i aja nih. Kurban bisa jadi wajib lah, sorry. Kapan? Bila bernazar. Berarti kurban dibagi jadi ada yang sunnah, ada yang apa bedanya? Bujur juga. Bujur juga. Ujar ulun, apa bedanya kurban sunnah lawan wajib? Ujar Iril, bila wajib ditinggalkan berdosa. Bujur juga. Kada salah itu bujur. Apa bedanya kurban sunnah lawan wajib? Nah, kalau kurban itu sunnah Ril, ente berkurban, Iril berkurban misalnya. Setelah Iril berkurban, Iril hendak umpat memakan daging yang dikurbankan tadi. Boleh lah? Boleh.
Apabila kurban itu sunnah, kita hendak umpat memakan dagingnya, makan, silahkan. Lalu ada yang bertakun, kalau ulun boleh makan, berapa yang boleh dimakan? Berapa? Ulama katakan sebenarnya tidak ada patokan khusus di dalam menentukan berapa yang boleh dimakan. Kada ada. Yang penting ada yang disedekahkan. Yang penting ada yang disedekahkan. Selebihnya ente makan, makan. Berapa? Terserah ente aja. Cuma ulama menganjurkan, kalau nyakawa bagi 3. Sapi kamu tuh bagi 3. Sepertiga ikam simpan. Kemana yang menjulung sepertiga simpan? Pahamlah. Sisa berapa? Sisa 2/3. Sepertiga kita simpan. Sepertiga yang kedua bagikan kepada orang miskin sebagai sedekah. Catat nih baik-baik. Sepertiga simpan. Sepertiga kedua bagikan ke orang miskin, namanya sedekah. Sisa berapa? Sepertiga terakhir silahkan bagikan kepada kerabat atau tetangga meskipun mampu. Ada kanan kiri kita rumah, tetangga dekat tapi mampu, bolehlah diberi, boleh atas nama hadiah. Catat nih baik-baik. Bila ke yang miskin apa namanya? Sedekah. Bila ke yang sugih apa namanya? Hadiah. Apa bedanya antara hadiah dengan sedekah? Pulang nih. Aku julung ke si A, ternyata si A itu sugih, apa namanya? Ku julung ke B, ternyata B itu miskin, apa namanya? Sedekah. Apa bedanya? Bedanya ujar ulama, kalau yang menerima kurban nih miskin, berarti itu adalah sedekah. Inya boleh masak, inya boleh makan, inya boleh jual. Banyak dapat daging, banyak. Tapi kontrakan ditagih orang. Paksa dijualnya daging tadi. Lumayan loh, sekilo 100.000 lebih. Jual. Dapat duit, bayarkan kontrakan, bolehlah. Boleh, karena orang miskin memiliki hak memasak, memakan, menjual. Tapi yang sugih menerima sebagai hadiah, inya boleh masak, inya boleh makan, inya kada boleh menjual. Sudah salah? Baik. Udah syarah Yakut gini ada sampaikan Habib Muhammad Syatiri itu. Jelas sampai situ? Jadi ku ulang, bolehlah tadi bila orang yang bersedekah sunnah, kurban sunnah, bolehlah makan. Berapa yang boleh dimakan? Oke, kamu katakan sepertiga. Kalau lebih bang, separuh kamu ambil, bolehlah? Boleh. Lebih bang, bolehlah. Misalnya Iril datang ke majelis, ke majelisin datang Iril. Ujar Iril, Ahmad Jenny, ini sapiku berkurban. Kita ambil panitia, si Abduh misalnya, sembelih. Sekalinya begitu disembelih, dikuliti, daging dipotong-potong, sekalinya dapat daging 100 kilo, spikul 100 kilo. Padahi telepon Iril, Ril, daging ikam Ril, alhamdulillah dapat 100 kilo. Semua Iril, aku kesana. Datang Iril. Begitu datang, ujar Iril kepada panitia bubuhannya, aku minta 80 kilo bawa bulik, 20 bagi aja. 80 kilo ku bawa bulik, 20 kilo bagi. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Iya, mun boleh, boleh. Kan pertanyaan boleh kada? Boleh, boleh. Cuma tahun muka jangan dibawa lagi Iril. Ya, tahun muka bila Iril datang harus ada lagi. Pacang 80 kilo bawa bulik. Itu ngarannya menggawi panitia. Panitia aku nyumbali, menguliti sekalian 20 kilo jadi dapatnya. Cuma kalau kita katakan boleh, boleh. Yang penting ada sudah yang disedekahkan gitu lah. Nah cuma maksud kita kalau ente berkorban berpikirlah. Ngarannya gin berkorban. Tapi bisa juga guru kadang-kadang nyemak kali. Karena kalau kada kojopang disalahkan. Aku jar berkorban 1/7-nya, 6/7-nya kada. Hendak menjual bakso. Selajur nukar sapi misalnya. Kan satu sapi itu untuk 7 orang lah. Jadi yang niatkan kurban itu bagian 1/7 itu aja. Kau kayak itulah. Lah ini pertanyaan, bolehlah satu sapi itu banyak niat? Maksudnya kayak ini. Ujar Iril, Sahdan, aku nih jar Iril hendak berkurban.
Aku jar Iril, biniku, anakku 2, berempat, berarti kurang bertiga. Ayo nah tambahi sadan. Kemakun kau 4 jar sadan, aku rilai sudah berkurban, cuma aku belum akikah. Aku 4 nah 1 orang. Tapi akikah berapa orang sudah? 5. Kurang berapa nih? 2. Cari pulang. Asni 4 kah kan berkurban? Aku jar asni sudah berkurban noeh. Akikah bang sudah juga. Coba jar asni kene aja sudah. Aku 4 menambahi berdua, cuma kena jar asni bawa sini dagingnya, aku nak bolah pentol. Berarti dalam satu sapi ada 3 niat. Yang berempat niat berkurban, 1 orang niat akikah, 2 orang niat berjualan bakso. Bolehlah seperti itu? Boleh. Karena setiap orang itu meniati sepertujuhnya masing-masing. Kada ada masalah lah, boleh itu boleh. Jadi satu sapi boleh diisi oleh 7 orang dengan niat berbeda-beda, atur aja itu. Yang jangan tuh 1 kambing ikam andaki 7 niat. Ini kambing kurbanku, akikah anakku, kurban acilku. Wah, nyaman banget kayak itu hidup. Sudah. Nah itu kalau kurban sun. Baik, kesimpulan sekali lagi gue ulang. Lebih baik muyak daripada kada ingat. Berkurban hukumnya sunnah. Kalau kurban itu sunnah bolehlah dimakan. Berapa yang boleh dimakan? Kada ada batasan. Ya, kada ada batasan. Yang penting ada yang disedekahkan. Cuma ulama menganjurkan ambil sedikit. Sudah jadi Iril, mun kayak itu bagikan aja barataan. Kada usah pulang meraju. Jangan meraju. Bagi aja barataan jar kada usah aku makan. Jangan. Kenapa? Karena kita disuruh makan itu Ril, ketika ente berkurban, itu Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan. Karena kan ente sedang menjalankan perintah Nabi nih. Maka Allah ridho, Allah menurunkan rahmat, Allah turunkan berkah. Maka makanlah daging yang berberkah itu gitu. Karena daging yang kita kurbankan itu berberkat. Maka disuruh kita memakan daging yang berberkah itu tadi. Nah itu disuruh kita makan. Baik. Ya kadang-kadang bila kurban ini kelihatan sifat tamak kurang. Yang kita pada kan kulkas kalau lagi ditutup. Pemun tulangan terganjal di freezer. Apalagi misalnya nah terakhir mulai tadi bilang biar ini terakhir karena kan tadi baru sunnah kalau sekarang wajib. Bisalah kurban itu jadi wajib dengan sebab apa? Nazar. Perhatikan baik-baik. Apabila pian berkurban nazar, hukumnya wajib. Pertanyaannya, bolehlah dagingnya dimakan? Maka ulama kita katakan bila ente bernazar, maka ente wajib bersedekah semua daging yang ente kurbankan. Kada boleh ente makan meskipun secuil. Wajib semuanya disedekahkan. Menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Abu Hanifah. Artinya apa nih? Kada boleh menurut Imam Syafi'i, menurut Imam apa artinya? Berarti ada ulama yang membolehkan. Pahamlah. Ternyata masalah memakan daging yang dinazarkan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, adalah tidak boleh makan. Tetapi di dalam mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad dan pendapat juga di dalam mazhab Syafi'i, tetapi bukan terkuat. Di antaranya yang berpendapat begini Imamul Haramain. Imam Haramain ini peguruan Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Imam Haramain. Beliau mengatakan apabila orang bernazar berkurban, maka berkurban itu wajib baginya dan inya boleh makan dagingnya. Rekan baik-baiklah. Jangan yang ini kamu dengar itu. Yang sebelumnya tadi kita katakan menurut mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kada boleh, tapi menurut Maliki dan Hambali boleh. Begitu juga ujar Imam Haramain. Kenapa? Alasan mereka itu disampaikan oleh Imam Haramain. Ujar Imam Haramain, nazar itu hanya mempengaruhi kelaziman kurban. Paham maksudnya itulah? Misalnya Iril, hari raya tanggal berapa? 31. Hari apa tuh? Jumat. Hari Kamis Iril dibagi orang duit. Rel, aku habis berjual tanah banyak untungnya, ini aku bari ikam se-M. Menyambat jobek banyak sekalian. Nah Rel, aku bari ikam se-M. Lalu diisi duit ke ikam.
wajib lah isuknya kan berkorban. Kenapa jadi wajib? Hah? Wajib lah berkorban. Ulun ulang sekali. Ini Iril hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah dapat duit banyak. Tanggal 10-nya wajib lah berkorban. Kada wajib kalau. Kada benazar, kada berjanji kada. Karena kita katakan hukum kurban adalah sunnah. Berarti kada wajib ikam berkorban. Itu kalau. Tapi manakala ikam bepender, apabila sebelum hari raya aku dapat rezeki cukup nukar sapi, maka aku benazar menukar sapi untuk berkorban. Pas dapat duit, wajib lah ikam bayar nazar. Berarti berkorban hari raya hukumnya wajib. Jadi ujar Imam Haramain, nazar itu adalah menyebabkan kita yang tadinya hari raya punya dua pilihan, boleh berkorban, boleh kada. Hendak berkorban silahkan, kada berkorban silahkan. Ketika kita tidak bernazar, itu kita punya dua pilihan. Tapi dengan sebab nazar, maka pilihan itu hilang, maka wajib bagi kita untuk berkorban. Kada ada pilihan lain, hanya melazimkan korban. Tetapi nazar tidak mempengaruhi daging yang dimakan sehingga berubah menjadi haram untuk dimakan, ujar Imam Haramain. Artinya menurut mereka, bila ada orang bernazar lalu inya memakan lagi daging itu, maka pian jangan heran. Tapi saran ulun, ini kan saran yang mana pendapat yang kuat. Nah ini maka kita kada wani, karena kita lain wasit, kita lain hakim. Ini yang beda pendapat orang besar. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i di sisi ini, Imam Malik, Imam Hambali di sisi ini, Imam Ahmad. Lalu mereka beda pendapat, kita lah hakimnya. Wah kepintaran. Kita lain hakim, kita menyampaikan ini nah pendapat mereka, ini nah pendapat mereka. Maka ulun hanya menyampaikan, menyarankan sebaiknya pian berhati-hati. Kayak apa caranya? Caranya kalau pian kada terlalu bahajat jua dengan daging itu dan pian bernazar, bagikan semua. Tapi kalau ente kena diberi panitia daging, boleh lama ambil, karena bisa aja itu daging dari kurban orang, bukan kurban ente gitu lah. Dari korbannya siapa gitu, ambil gak ada masalah. Tapi ambil kurban ente jangan. Itu saran kita lah. Kalau ente kada terlalu hajat juga dengan daging itu jangan diambil. Kalau hendak ambil jangan bernazar, paham kah? Tapi di saat yang sama, kalau ente melihat di sana ada orang bernazar, tapi dengan tegas inya tetap memakan, ente jangan ingkari, itu maksud kita. Jangan ingkari. Toh itu terjadi perbedaan pendapat ulama dan kita kada boleh mengingkari perkara yang ulama khilaf di situ. La ingkara fi apa? Fi mukhtalaf fi. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang diperselisihkan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan mungkin insyaallah kita akan bicara tentang umur dari binatangnya. Karena ada waktu 2 kali malam Rabu lagi lah. 2 kali malam Rabu insyaallah kita akan bicara berapa umur binatang. Seandainya kita pilih sapi umur berapa, kambing umur berapa, termasuk karena apa hukumnya kalau kita memiliki jiran non muslim, apa hukumnya memberi kurban dari kepada yang non muslim. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul biasanya apa hukumnya menyimpan daging lebih dari 3 hari dan seterusnya. Itu insyaallah kita akan bicarakan di minggu akan datang. Dan kalau pian ada sesuatu yang perlu didiskusikan terkait masalah ini, silakan pian tulis di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi karena kita berdekatan dengan hari raya kurban, makanya ini pelajaran malam Rabu ulun alih dari kita membaca kitab tadi, kita alih sementara kepada fiqhul udhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita dengan rahmatnya yang luas. Seperti Allah kumpulkan sini kumpulkan dalam surganya Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi salafu salli ala hadratin nabi al-fatihah. آمين من البرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما لدنيا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا في جميع جساتنا بنور معرفتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ulun ingatkan sekali lagi kepada siapapun yang merasa memiliki darah O+ tapi ingin